bekerja bersama pemerintahan baik dari Bapeda, kemudian, juga di dinas di Provinsi, Bali, dan saat ini bekerja sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kota Denpasar. Mungkin ada tambahan Bu Desi yang saya lupa? Cukup itu saja, Bu, ya. Ya, silahkan Ibu Desi untuk memaparkan sedikit mungkin apa yang mungkin bisa dipelajari oleh, teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih banyak Ibu Widi, Ibu Kristina, Bapak Yana, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Jadi pagi ini saya sangat merasa terhormat ini diundang oleh ITB untuk memberikan suatu semacam gambaran lah tentang pemerintahan secara umum. Jadi mungkin nanti adik-adik apabila sudah lulus nanti, bagaimana sih caranya berhubungan dengan pemerintahan, kemana saja kita harus bisa berkoordinasi nantinya. Jadi mungkin kami akan sampaikan secara umum dan nantinya akan kita sampaikan juga bagaimana apabila hendak membuat placemaking. Mungkin mohon dibantu Bu Kristina untuk paparannya. Ya. Nah, jadi ini yang materi yang akan saya sampaikan mengenai people environment dan placemaking. Mungkin walking and cyclingnya ini sebagian kecil ya, tapi nanti rumah besarnya akan kami sampaikan. Mungkin berikutnya silakan Ibu. Secara umum akan kami sampaikan dulu mengenai government role, kemudian tourism as a core, kemudian perspective and dimension, serta implementation of placemaking. Berikutnya, jadi kita sampaikan dulu peranan pemerintah secara umum agar adik-adik mengetahui apa itu pemerintah sebenarnya tugas-tugasnya. Jadi pertama sebagai regulator, jadi kita pembuat aturan, kemudian sebagai fasilitator, apabila ada kegiatan-kegiatan di mana kita bisa membantu seperti yang akan adik-adik lakukan nanti mungkin setelah lulus. Kemudian mediator. Jadi apabila ada permasalahan di industri ataupun di masyarakat, kita bertugas seperti itu. Berikutnya, khusus tourism as a core. Jadi kita sebagai di mana-mana sekarang saat ini untuk menggerakkan ekonomi itu, tourism itu sebagai penggerak yang nomor satu. Di Indonesia, pariwisata adalah merupakan 3 besar penyumbang devisa kepada negara. Jadi mungkin di masing-masing daerah juga sudah mulai mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Jadi tourism ini mempunyai ada 4A yang kita perlu syaratkan agar bisa menjadi daerah tourism, yaitu pertama harus ada attraction. Jadi tentu kita harus ada yang dilihat dong nanti kalau bisa orang berkunjung ke suatu tempat. Kemudian yang kedua amenities itu adalah pendukung-pendukungnya seperti misalnya hotel, akomodasi, rumah makan, money changer, bank, dan lain sebagainya. Kemudian ancillary service, ya ini mungkin lebih kepada kelembagaan atau asosiasi yang akan membantu para pengusaha industri yang ada di daerah pariwisata. Kemudian akses, tentunya akses ini juga penting, bagaimana mencapai destinasi tersebut kalau tidak ada aksesnya. Jadi aksesibilitas baik itu pesawat, base, kemudian laut, udara, dan darat, mungkin begitu. Dan turisme ini adalah ujung tombak ekonomi saat ini. Makanya di Bali terkenal sebagai daerah turisme dan kita sangat bergantung kepada turisme di Bali. Ini juga seperti kita baru merasakan saat ini kita tidak boleh sangat tergantung kepada turisme meskipun memang ini penggerak utamanya. Kita harus mempunyai bisnis lain selain turisme agar bisa apabila ada pandemi seperti ini ataupun bencana alam dan lain sebagainya kita tidak terlalu terpuruk. Mungkin di Jawa, daerah-daerah yang lain tidak terlalu terasa karena memang ujung tombaknya bukan turisme. Cuman sebagai informasi, turisme ini adalah penggerak nomor satu karena multiplier efeknya banyak sekali. Jadi misalnya hotel
ikutannya banyak sekali, ada rumah, ada apa namanya, pekerjanya akan banyak, kemudian supply untuk bed sheet, kemudian untuk semua, hidup semua nanti itu apa namanya, industri-industri yang akan terkait dengan perhotelan misalnya begitu. Itu baru perhotelan, belum travel dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Berikutnya, jadi kami sampaikan juga sedikit terkait dengan ekosistem yang terkait dengan tourism. Itu kita tentu saja akademi kita perlu kajian, kemudian untuk menentukan entah destinasi, entah menentukan sebagai desa wisata dan lain sebagainya. Kemudian juga bisnis, jadi ini industri dan apa namanya bisnis yang menunjang untuk turismenya. Kemudian community. Nah, community ini sangat vital karena segala sesuatu yang digerakkan oleh base community, yang apa namanya digerakkan oleh komunitas ini sangat sangat bagus dan sangat maju nantinya apabila berkembang. Kalau tidak melalui base community susah untuk menggerakkan mereka. Jadi apabila masyarakatnya sudah bersama-sama mempunyai visi yang sama dan mempunyai kemampuan yang sama untuk membuat suatu daerah menjadi daerah industri, gampang menggerakkannya. Jadi ini yang sangat nafas itu di komunitas ini untuk suatu daerah pariwisata. Kemudian tentu saja ada government kita dan stakeholder baik itu di internal maupun eksternalnya. Jadi internal ini kami sampaikan bahwa kita ini adalah merupakan perpanjangan tangan wali kota untuk melaksanakan tugas-tugas kepariwisataan. Nah, kita mengelolanya dengan ada namanya SHIP Management, SHIP, Systemic, Holistic, Integrated, dan Participatory. Jadi memang kita perlu sistemik itu dilihat dari berbagai bidang ilmu, misalnya ekonomi, kemudian sosial budaya, kemudian lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi ini melibatkan teman-teman OPD terkait seperti pertanian, KB, budaya, dan lain sebagainya. Kenapa perlu kami jelaskan di sini? Karena nanti di sinilah adik-adik dapat menyampaikan ide-ide ataupun berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi placemaking itu bukan saja kepada suatu destinasi wisata, bisa juga misalnya dengan pertanian, yang kalau di Bali ada subaknya. Kita bisa berkoordinasi dengan dinas pertanian di masing-masing kabupaten kota untuk membuat suatu mungkin entah itu festival ataupun entah membuat itu tempat destinasi tertentu, itu bisa menghubungi dengan dinas pertanian karena terkait dengan subak misalnya kalau di Bali. Atau misalnya dengan KB, misalnya seperti Denpasar, mungkin juga di Bandung ataupun kota-kota besar lainnya sudah banyak mendapat julukan sebagai kota layak anak. Nah, jadi di sini bagaimana adik nanti membuat suatu tempat yang ramah anak. Jadi misalnya ada pojok untuk tempat bermain anak misalnya begitu. Ataupun dengan kalau KB ini mungkin bisa kaitannya dengan anak-anak ataupun dengan yang terkaitan dengan keluarga, bagaimana bisa nyaman di sana untuk menjadi tempat yang layak sebagai tempat pariwisata di sana. Kemudian juga holistic, integrated, dan participatory itu mungkin juga secara umum, kemudian kita secara berintegrasi dengan OPD lain sehingga tempat tersebut bisa menjadi hidup dan melibatkan semua stakeholder yang ada. Berikutnya mungkin saya sampai jam berapa ini? Ini mengenai perspektif atau dimensi. Ini hal-hal yang bisa kita akses nanti mungkin adik-adik bisa mendapat gambaran. Jadi di Denpasar ini kita mempunyai dibagi 3 zonasi, yaitu coastal area. Kami mempunyai daerah pantai di Sanur, kemudian urban area itu daerah downtown di Kota Tua di daerah Jalan Gajah Mada. Kemudian rural area ini mungkin meskipun kami di kota, tapi di pinggiran kita masih punya daerah pertanian, persawahan, yang juga bisa dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Dan ini di sana juga ada
yang bisa ditonjolkan mengenai subaknya ataupun sungai yang ada di melintasi kota dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah predikat atau prestasi kota. Di sini juga adik-adik juga bisa mengakses lewat sini. Jadi apa sih predikat kota ini? Jadi kota budaya, kota cerdas, kota pusaka, kota kreatif, kota layak anak yang tadi saya sampaikan, kota inklusi. Nah, jadi kalau kota cerdas ini mungkin lebih banyak kepada smart city ya. Jadi sebuah konsep atau kota pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Ini jadi juga kita bisa akses lewat sini. Sedangkan kota pusaka atau kota kreatif itu kita kota pusaka dulu, kita merupakan bagian dari JKPI, yaitu Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Mungkin Bandung juga menjadi anggota JKPI, serta OWHC, Organization World Heritage City. Jadi yang baru ikut OWHC dunia itu di Indonesia baru 3, Solo, Denpasar, dan Gianyar. Jadi mungkin kota pusaka di sini juga mungkin sangat dekatlah dengan arsitektur ya, selain juga dengan budayanya juga nanti. Kemudian juga kota kreatif ini mungkin kita kalah duluan dari Bandung. Kita juga ikut menjadi Creative City Network. Ada di dalamnya itu ada berbagai kegiatan, misalnya ada untuk festival Creative City, kemudian ada festival-festivalnya ataupun pertemuan-pertemuannya. Tadi kota layak anak sudah saya sampaikan bahwa mungkin kita bisa dalam membangun suatu bangunan ataupun suatu acara, mungkin nanti ada pojok layak anak karena orang tua kadang-kadang ada tidak bisa ditinggalkan anaknya di rumah, jadi supaya tidak bosan anak-anaknya diberikan tempat bermain anak. Jadi hal seperti itu juga mendapat penilaian dari pemerintah pusat agar menjadi kota ramah anak dan anak-anak menjadi lebih bahagia nantinya. Begitu juga dengan kota inklusi, ramah disabilitas dan lansia. Nah, ini juga kota inklusi adalah kota di mana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial, dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi. Jadi kita berikan dia fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi baik itu RAM atau pegangan dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak arsitek lebih paham lah mengenai itu. Bagaimana membangun supaya menjadi lebih ramah. Mungkin berikutnya Ibu Tina untuk potensi pariwisata. Jadi ini juga bisa diakses. Jadi alamnya, kemudian cita rasa indrawi seperti sensori, pengecapan. Ini potensi pariwisata ini ada kaitannya dengan Five Wonder yang ditentukan oleh kementerian. Jadi kenapa itu logonya mungkin seperti yang bisa dilihat ini di sebelah kanan ini ada logo Denpasar The Heart of Bali. Itu merupakan turunan dari Wonderful Indonesia. Ada 5 warna di dalamnya yang masing-masing mewakili potensi pariwisata ini. Jadi alam, cita rasa, budaya, modern, dan petualangan. Jadi ini yang turunan dari Wonderful Indonesia. Jadi alam itu tentu keindahan alam, cita rasa itu mungkin lebih kepada kuliner, jadi indera pengecapan itu, ataupun spa dan lain sebagainya. Kemudian juga budaya, cultural itu ya tari-tarian, kemudian dan lain sebagainya. Modern ini mungkin tempat-tempat modern yang dibangun seperti mall-mall ataupun tempat bermain seperti trans studio yang seperti itu. Dan petualangan, adventure itu ya mungkin dengan alamnya juga bisa kayak sungai itu Rias, rafting dan lain sebagainya. Kemudian ada segmentasi pariwisata. Ya, ini mungkin bisa dilihat ada ekowisata seperti dilihat di sana di gambar, kita masih punya alam sawah dengan jogging track-nya dan trek naik sepeda juga bisa di sana. Itu indah sekali, pagi-pagi udaranya sangat segar di sana. Desa wisata, kemudian ada wisata budaya, meskipun ini budaya di sini tidak hanya budaya lokal ya, tapi juga karena kita di perkotaan ada multikultur, seperti misalnya kita mengadakan festival Imlek,
Itu juga kaitannya dengan masyarakat Tionghoa. Kemudian juga ada namanya Festival Rodat, ini yang menampung aspirasi ataupun budaya dari masyarakat Bugis dengan nafas Islaminya. Kemudian juga ada festival lain yang dibuat oleh teman-teman dari timur, dari Floba Mora, Flores, Sumba, Alor dan lain sebagainya, daerah timur. Jadi ini karena di kota kita memang apa namanya, Bapak Wali Kota ingin kita hidup berdampingan dengan aman dan nyaman sehingga merangkul semua etnis yang ada dengan secara harmonis nantinya. Kemudian wisata perkotaan itu misalnya city tour, kemudian urban tourism, ada wisata bahari, ini daerah Sanur kita punya wisata bahari, ada di sana namanya sea walker ataupun divingnya ataupun naik jukung di pantai ataupun parasailing, kita punya ininya juga apa namanya fasilitas tersebut. Ada juga wisata kesehatan dan gaya hidup. Jadi ini sekarang sudah segmen pariwisata ini sudah kepada wisata hobi ya, serta wisata kesehatan sudah mulai bergeser apa namanya tren pariwisatanya. Jadi health and wellness tourism ini sangat digandrungi saat ini, apalagi dengan pandemi seperti ini, pola hidup sehat dengan berwisata yang sehat ini sangat diminati saat ini. Kemudian ada wisata pusaka yaitu heritage tourism, ini juga agak sedikit kita mengerem karena sebetulnya kita kemarin mau menggeber heritage tourism di downtown, tapi karena anggarannya digeser untuk pandemi, jadi kita tertunda ini untuk wisata pusakanya. Kemudian ada sport tourism ya, seperti sepeda sudah ada di mana-mana, kemudian juga apa namanya triathlon, kemudian itu juga sudah kita sedang berkembang saat ini. Wisata lansia atau silver tourism, Sanur juga ke depannya akan menjadi ditentukan sebagai oleh Kementerian BUMN kemarin untuk wisata yang lansia, karena di sana tempatnya lebih tenang dan tidak hingar-bingar seperti di Kuta, dan masyarakatnya juga dari dulu sangat lekat dengan orang-orang tua dari Eropa, bahkan ada yang berbulan-bulan tinggal di Bali dan di hotel tinggalnya. Jadi kita ingin menyasar juga selain apa namanya jumlah kunjungan wisatawan, kita juga jumlah kunjungan wisatawan yang berkualitas. Jadi banyak wisatawan tapi tetap yang berkualitas. Jadi orang-orang tua itu tentu seharusnya mempunyai uang lebih banyak ya, artinya karena tabungan dan lain sebagainya, itu kita sasar juga. Kemudian juga yang lagi saat ini nomad tourism. Nomad tourism itu banyak kepada bisnismen yang anak-anak sekarang itu tidak perlu kantor bekerjanya, para bisnismen itu jadi dari tempat mana saja bisa bekerja. Jadi dengan menggunakan wifi mereka sudah bisa melakukan pekerjaan tersebut. Seperti kita saat ini banyak pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Kemudian wisata millennial tourism, ini mungkin semacam Instagramable dan lain sebagainya, serta digital tourism. Ini sedang kami kembangkan, itu augmented reality dan virtual reality. Jadi mungkin saya pernah lihat di Pemkot Bandung ya, jadi sudah ada itu di Pemkot Bandungnya. Kemudian wisata minat khusus seperti MICE lah dan lain sebagainya. Berikutnya perspektif dimension, ini juga masih bagian dari yang tadi, ekonomi kreatif. Nah ini mungkin lebih banyak dijelaskan oleh Pak Yana nanti, coba kami sampaikan di sini untuk di Denpasar. Saat ini memang kita ruang lingkup industri kreatif itu, ekonomi kreatif ada 16 subsektor, yang termasuk salah satunya adalah arsitektur. Nah, jadi yang lain-lain banyak, kayak misalnya desain interior, desain komunikasi dan visual dan lain sebagainya. Ada di Perpres 72 tahun 2015 itu ada 16 subsektor itu bisa dicari di sana, kuliner dan lain sebagainya, fotografi, kriya dan lain sebagainya. Jadi ini hulunya kami jelaskan dulu. Ini dari apa? Ada creative capital, creative sales, enabler. Ini sebetulnya untuk mengakomodasi penumbuh kembangan kreativitas. Jadi anak-anak ini kita berikan suatu tempat atau wadah untuk bisa menyampaikan ide-ide maupun kreativitasnya mereka. Dan kita di Denpasar ada namanya
Dharma Negara Alaya, suatu tempat di mana kita bisa menampung ide-ide ataupun kreativitas yang dibuat oleh teman-teman dan anak-anak yang baik itu kuliahan ataupun anak-anak sekolah SMA, SMP untuk menyalurkan bakat-bakat dan kreativitasnya di tempat tersebut. Jadi mungkin kemarin Pak Yana nggak mampir ke DNA ya, sayang. Jadi nanti mungkin kapan-kapan mampir ya Pak kalau ke Denpasar. Mungkin juga Bu Ima atau Ibu Kristina ataupun Ibu Widi nanti bisa mampir ke Denpasar. Berikutnya kami juga jadi di Denpasar juga kita mempunyai Badan Kreatif Denpasar, di mana di sana itu yang untuk menggerakkan Dharma Negara Alaya digerakkan oleh teman-teman dari Badan Kreatif Denpasar yang bekerja sama dengan anggota-anggotanya itu terdiri dari teman-teman profesional maupun akademisi juga ada. ABCGM tadi itu akademisi, businessman, ada komunitas, ada media, ada government. Jadi kita bantu di sana untuk mengembangkan ekosistem supaya teman-teman yang berkreasi tadi bisa menjadi besar dan menjadi suatu, kita harapkan ada startup baru yang kita bisa munculkan nanti di DNA tersebut. Mungkin berikutnya kami berikan contoh-contoh, next slide. Ini tempat-tempat placemaking yang bisa kita ciptakan, baik itu tempat ataupun nanti festival yang bisa kita buat di daerah-daerah ini. Ini mungkin yang adik-adik bisa lihat di sini adalah ini Sungai Badung yang dulu jorok, tapi sekarang cantik sekali ya, betul. Jadi itu dengan sentuhan-sentuhan arsitek, teman-teman arsitek ini jadi cantik. Ini teman-teman Bapak Wali mendapat ide dari Korea. Jadi banyak yang bilang ini seperti tukat Korea. Jadi dibilang tukat itu sungai seperti sungai Korea, dikasih lampu-lampu kalau malam indah sekali. Ada air muncratnya, ada daun apa namanya tanaman-tanaman sehingga indah. Bapak Presiden juga sempat berkunjung ke sini. Itu tempatnya adalah di samping Pasar Badung. Jadi ini Pasar Badung, sebelahnya ada Tukat Badung. Tukat itu sungai Badungnya. Jadi kalau mampir ke Denpasar, mampir ke sini nggak apa-apa, bagus banget. Berikutnya adalah mungkin contohnya yang lain adalah Youth Park. Nah, Youth Park ini kita punya di Lumintang sini dekat kantor kami. Di situ ada teman-teman, ada yang apa namanya, ada muralnya, kemudian ada anak-anak main skateboard, kemudian juga malam itu ada apa namanya teater. Untuk teaternya ini juga ada malam-malam di sana. Kemudian yang di bawah ini gedung Dharma Negara Alaya DNA ini, dan ini yang sebelah kanan itu adalah Balai Diklat Industri Denpasar. Nah di sini juga merupakan tempat yang ada di Kota Denpasar, di mana adik-adik yang berkecimpung dalam dunia animasi juga bisa berkreasi ataupun diberikan tempat di sini. Tempat-tempat ini semua tentu bisa dimanfaatkan untuk festival-festival yang akan digelar misalnya sewaktu-waktu ataupun mungkin seminggu atau berapa lama, itu tergantung dari yang akan dibuat sama adik-adik sendiri. Jadi bisa kita berkiprah ataupun membuat suatu tempat menjadi suatu tempat yang hidup begitu. Mungkin slide berikutnya. Ini yang akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh, ini sebetulnya paparannya yang dari Ibu Widi dulu atau Bu Kristina dulu. Jadi di mana kita mendapat informasi about government plans. Jadi pemerintah ini membuat suatu perencanaan kota ini mau dibawa kemana, kemudian atau tahun ini fokusnya kepada sektor apa saja. Itu tempatnya adalah di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau Balitbang, Badan Penelitian Pengembangan Kota Denpasar, atau OPD-OPD terkait yang tadi saya sampaikan. Misalnya adik-adik membuat untuk tempat pojok tempat bermain di taman apa misalnya gitu. Bisa mendekati KB, ataupun kalau tamannya mungkin dengan Dinas Perumahan Permukiman. Di sana bisa mendapatkan informasi tersebut, apa sih yang dibutuhkan apabila membuat taman ataupun membuat tempat-tempat tersebut. Jadi tergantung apa yang akan adik-adik buat nanti. Tapi koordinasinya bisa kepada siapa saja, tergantung dengan yang akan dibuat. Kemudian
dari ide-ide yang dibuat itu tentu bagaimana caranya agar ide kita itu diterima oleh pimpinan. Jadi kita harus membuat proposal. Ini disampaikan kepada pemerintah melalui OPD terkait. Jadi misalnya adik-adik membuat suatu tempat di Subak mana itu misalnya di pinggiran kota itu, mau buat tempat untuk yang instagramable atau buat tempat wisata yang lekat dengan alam, dekat alam itu bisa melalui OPD terkait, mungkin dengan dinas pertaniannya dan lain sebagainya. Tapi buatkan dulu proposal, mungkin nanti pada akhir sesi ini, akhir slide ini ada contoh proposalnya. Kemudian alangkah lebih baiknya apabila jumlahnya besar, itu ataupun dengan ada nilai tambah atau nilai uangnya yang akan disampaikan. Kalau dukungan administrasi mungkin bisa kapan saja disampaikan, namun apabila diajukannya ada kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh adik-adik untuk meminta dukungan untuk kegiatan tersebut, sekarang sudah tidak bisa lakukan sewaktu-waktu, diajukan setahun sebelumnya agar bisa dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sehingga bisa dianggarkan di APBD kita, tahun depannya baru bisa dieksekusi untuk dicairkan dananya kepada si pembuat proposalnya. Kemudian juga bagaimana caranya pemerintah untuk menilainya. Jadi bentuknya ini apa? Event atau festival atau detail engineering design, DED ataupun kajian. Nah, ini adik-adik bisa ajukan semuanya. Nah, inilah yang harus disampaikan 1 tahun sebelumnya agar dana-dana yang dibutuhkan bisa lebih bagus dianggarkannya dan lebih sesuai dengan tepat dengan peruntukannya. Jadi kalau setahun sebelumnya itu pun juga sekitar bulan Maret, April itu disampaikan untuk penganggaran misalnya untuk tahun 2022, Maret April inilah yang perlu saatnya disampaikan untuk penyusunan anggarannya agar bisa masuk RAPBD, kemudian baru ditetapkan pada akhir tahun nanti. Kemudian juga fungsinya apa? Memperkaya atraksi atau meningkatkan daya tarik. Nah, jadi ini juga ada penilaian-penilaian tersebut. Kemudian maknanya, apa penting apa enggak ini eventnya ataupun proposal ini memberikan makna enggak bagi masyarakat. Jadi ini juga memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan suatu keputusan. Juga ini keuntungannya bagi pemerintah ini apa? Tentu dalam rangka memberikan apa namanya, Anda mohon masukan proposal kepada kita, tentu kita juga akan apa kira-kira apa manfaatnya bagi Pemda. Ini ada dua urusan besar yang kita perhatikan, yaitu masalah kesejahteraan masyarakat serta kebahagiaan. Kalau sudah menyentuh ini, biasanya pemerintah pasti setuju lah. Jadi misalnya kesejahteraan itu Anda membuat suatu event ataupun apa yang memberikan kesejahteraan ataupun dampak yang luas kepada masyarakat setempat dengan menghidupkan mungkin ekonominya di sana sehingga memberikan suatu kesejahteraan lebih kepada masyarakat sekitarnya. Juga kebahagiaan. Nah, ini kebahagiaan ini juga apa namanya? Sekarang menjadi tren baru, bagaimana caranya ternyata bukan kesejahteraan saja ya. Kalau udah kesejahteraan itu belum tentu dia bahagia. Nah, sekarang lebih kepada kebahagiaan. Kebahagiaan ini bukan berbentuk materi ya, tapi juga misalnya sport ataupun apa namanya pemandangan ataupun suatu aktivitas yang seperti yoga misalnya itu. Jadi lebih kepada rasa. Jadi inilah yang apa namanya bisa kita sampaikan kepada pemerintah bahwa ini penting juga bukan hanya melulu kepada masalah ekonomi. Mungkin berikutnya yang tadi kami sampaikan ini contoh proposalnya, mungkin dari proposal ini mungkin ada nama kegiatannya apa, dulu yang mungkin judul kegiatannya apa, kemudian penjelasan kegiatannya, ini latar belakangnya kenapa sampai ada kegiatan ini, kemudian juga tujuannya apa, di sini bisa digambarkan untuk apa tadi, untuk kesejahteraan ataupun untuk kebahagiaan dan lain sebagainya, serta gambaran kegiatannya lah, misalnya kapan dilaksanakan, berapa lama, kemudian memakai tempat di mana bisa disiapkan di sini. Dan berikutnya adalah RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Di sini mungkin dari misalnya 100 juta yang Anda butuhkan, tapi dimintakan kepada pemerintah mungkin bagian apa saja, 50 juta, atau kalau bisa
disetujui semuanya kan lebih senang lagi. Jadi semakin detail disampaikan semakin bagus juga. Jadi lebih mudah bagi pemerintah untuk menilainya yang mana-mana saja bisa kita tampung ataupun yang mana bisa kita biayai. Nah, yang terakhir ini sebetulnya kesimpulan. Ada kesimpulan ini kadang-kadang bos-bos itu susah, malas baca depan-depannya ini. Ini maunya apa? Nah, di kesimpulan ini disampaikan. Jadi kegiatan itu apa? Yang kami mohonkan adalah apa? Mungkin jadi langsung di kesimpulan ini disampaikan ataupun di surat pengantarnya. Jadi ini kan mungkin lampiran dari surat, di suratnya disampaikan apanya begitu. Jadi kadang-kadang pimpinan nggak sempat baca, yang baca mungkin nanti stafnya, pimpinan baca depannya aja, oh ini apa maksudnya, minta datanya, minta uang berapa misalnya gitu. Nah, jadi begitu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat ataupun menginspirasi adik-adik semua untuk bisa berkreasi ataupun membuat placemaking yang sesuai dengan interestnya masing-masing. Mungkin sekian yang kami sampaikan. Kami tutup dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Desire atas penjelasannya, sangat komprehensif, praktis, dan bisa langsung mudah dimengerti oleh kami. Sebelum kita tanya jawab, kita akan ke Pak Yana. Pak Yana ini sebetulnya adalah alumni arsitektur ITB, tidak jauh usianya dengan kalian ya, tapi Pak Yana sudah berpengalaman bekerja sebagai researcher juga arsitek di PSUD, Pusat Studi Urban Design. Pak Yana mendapat gelar master di Teknik Sipil ITB. Kemudian ini saya nggak bisa ngomong. Sempat juga bekerja sebagai analis perumahan di Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, dan saat ini sejak Januari 2020 di Kepala Seksi Industri Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Karena Pak Yana juga aktif dalam kegiatan mahasiswa pada zamannya, jadi Pak Yana akan tahu betul apa yang sebetulnya dibutuhkan ya oleh mahasiswa. Silahkan Pak Yana, di presentasinya kami tunggu. Baik, terima kasih Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik ya mahasiswa. Saya sangat senang sekali ya diberi kesempatan ini untuk sharing ya informasi. Rasanya baru kemarin masih ingat kuliah dengan Bu Widi studio. Nah ini senang sekali diberi kesempatan untuk sharing informasi terkait dengan pariwisata dan khususnya ekonomi kreatif di Jawa Barat. Memang seperti tadi disampaikan, memang saya juga baru bergabung di Dinas Pariwisata ini kurang lebih setahun lebih. Sebelumnya memang di Dinas Teknis gitu ya, di KPU-an, di Dinas Pariwisata, di Dinas Perumahan dan Permukiman. Namun saat ini bergabung di Dinas Pariwisata sebagai Kepala Seksi Industri Kreatif. Baik. Saya sharing informasi terkait dengan materi yang disampaikan, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Nah, sebagaimana diketahui bahwa di arahan Presiden gitu ya, Joko Widodo ini, bahwa pariwisata itu menjadi sebagai leading sektor, terutama di masa pemulihan pasca pandemi ini. Andalan untuk pemulihan ekonomi ini adalah di bidang pariwisata sebagai leading sektornya. Kemudian Pak Menteri juga berpesan bahwa pariwisata adalah sebagai lokomotif perekonomian. Itu memang terbukti dari sebagai untuk dalam rangka pemulihan ekonomi ini, semua dinas atau di pemerintahan ini adalah berkiblat ke pariwisata. Jadi pariwisata akan dianggap sebagai lokomotif perekonomian. Dan di Jawa Barat sendiri ini adalah komitmennya adalah Pak Gubernur ini, Pak Ridwan Kamil ini berkomitmen bahwa Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata. Jadi semua OPD atau dinas-dinas di lingkungan Provinsi Jawa Barat ini harus mensupport ya kegiatan kepariwisataan atau berbasis kepada pariwisataan. Jadi
beliau juga punya tagline gitu ya, bahwa semua tempat adalah destinasi, kemudian semua kegiatan adalah atraksi, dan semua orang adalah tour guide. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar ini, bahwa memang betul peran pemerintah di sini sebagai fasilitator, kemudian katalisator, dan juga regulator. Nah, di sini juga kita mengharapkan juga ada dukungan ya dari semua pihak itu untuk mendukung pariwisata ini dalam rangka khususnya pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Kemudian juga di Jawa Barat sendiri kita ada tagline pariwisata itu adalah Smiling West Java. Ini seperti di logo di atas ini adalah ini juga sebetulnya karya kreatif juga dari hasil sayembara ya, hasil sayembara untuk tagline pariwisata Jawa Barat itu adalah Smiling West Java. Kemudian juga pengembangan pariwisata ini diarahkan ke wilayah desa. Jadi dari lingkup terkecil atau di tingkat kelurahan atau kecamatan, dan di desa sendiri pun kita didorong untuk meningkatkan kapasitas kewilayahannya gitu. Jadi tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, ini adalah menjadi tagline kita untuk pengembangan pariwisata di Jawa Barat. Ini berbasis kepada desa. Jadi dimulai dari desanya, diperkuat, kemudian nanti berkembang ke kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, ini adalah definisi pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan undang-undang. Jadi untuk pariwisataan, ini pariwisata itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Jadi berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, ini tadi unsur-unsur pentahelix tadi yang harus berkolaborasi gitu untuk mendukung pariwisata khususnya. Dan ekonomi kreatif sendiri adalah memang ini masih baru ya umurnya ini, sejak melalui landasan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, yaitu sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, atau teknologi. Nah, memang ini ekonomi kreatif ini menjadi di Jawa Barat khususnya ya, menjadi ujung tombak yaitu yang memang terbukti dalam memulihkan ekonomi. Jadi di masa pandemi ini sektor ekonomi kreatif ini tidak terlalu terdampak gitu ya, terdampak secara ekonomi. Jadi masyarakat atau para pelaku ekonomi kreatif yang ada di dalamnya itu justru semakin berinovasi ya, mengeluarkan inovasi-inovasi untuk melakukan pengembangan saling bantu dalam pengembangan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Jadi memang arahan dari pimpinan ini bahwa kita harus mendukung pemulihan ekonomi ini melalui ekonomi kreatif salah satunya, dan menjadi proyek atau program-program strategis di Jawa Barat melalui ekonomi kreatif. Nah, sebagaimana materi pada kuliah pada hari ini terkait dengan placemaking, jadi di Jawa Barat ini khususnya di kepariwisataan ini kita akan apa sih yang bisa diakses gitu ya oleh khususnya oleh rekan-rekan mahasiswa itu untuk bisa menciptakan placemaking di suatu destinasi atau di tempat-tempat yang dibuat infrastruktur atau sarprasnya oleh pemerintah ini di mana saja sih. Jadi ini mengutip dari statement Pak Gubernur, yaitu harus diterapkan placemaking atau sense of place ini harus diterapkan dalam setiap proses revitalisasi. Itu di arsitektur atau penciptaan ruangnya, kemudian di aktivitasnya, dan tempat tersebut atau kegiatan yang bisa menstimulus placemaking ini bisa memberikan memori positif atau membuat publik rindu untuk datang lagi ke tempat itu. Inovasi dan aktivitas sangat diterapkan untuk penciptaan placemaking ini. Nah, di pemerintahan sendiri adalah dasar untuk melaksanakan kegiatan ini adalah berbasis kepada RPJMD ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa RPJMD dibuat oleh pemerintah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis, rencana pengembangan jangka menengah daerah. Nah, ini di Jawa Barat ini adalah program-program pengembangan atau RPJMD arahan bidang pariwisata dan budayaan ini adalah, dan prioritasnya itu adalah mewujudkan pariwisata dan budaya juara. Jadi kita beberapa pusat budaya, kemudian creative center,
dan destinasi pariwisata tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, ini untuk pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian dan pelestarian, kemudian peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Nah, ini adalah untuk mencapai tujuan kita, itu pariwisata dan budaya juara di Jawa Barat. Nah, di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sendiri ini ada 4 bidang ya, ada 4 bidang yang menangani, yaitu pertama bidang pemasaran, kemudian bidang industri pariwisata, kemudian bidang destinasi wisata, dan bidang kebudayaan. Nah, ini masing-masing bidang ini dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing ini saling berkolaborasi untuk mendukung, terutama dalam masa pandemi ini kan dengan kondisi anggaran juga yang serba terbatas, jadi diperlukan kolaborasi antar bidang maupun OPD atau dinas terkait untuk saling mensupport kegiatan untuk mencapai tujuan di Jawa. Kemudian inilah peta pembangunan pariwisata. Jadi sebagaimana diketahui bahwa di Jawa Barat ini pengembangan pariwisatanya daerah pariwisata provinsi itu terbagi menjadi 5 kewilayahan. Jadi di Jawa Barat ini ada 27 kabupaten kota. Pengembangannya ini dibagi ke dalam 5 klaster gitu. DPP Cirebon Raya, wilayah Cirebon atau Ciayu Majakuning. Kemudian dari wilayah Cekungan Bandung atau Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang. Kemudian wilayah selatan itu atau Priangan Timur, DPP Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur, Jabar Selatan. Kemudian di wilayah Karawang dan Bekasi. Kemudian di wilayah paling barat yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Ini adalah peta pembangunan pariwisata di Jawa Barat. Nah, ini berikut adalah outlook pariwisata Jawa Barat. Ini memang kita targetnya itu adalah di pariwisata ini adalah kunjungan wisatawan baik mancanegara ataupun Nusantara. Ini adalah data memang belum terupdate 2020 karena belum ada update dari dampak dari pandemi. Ini adalah data 2019 ini luar biasa kunjungan wisatawan di Jawa Barat ini cukup memang masih kalah ya dari Bali, tapi kita terus tingkatkan dari kunjungan wisatawan. Kemudian dari geografisnya 27 kabupaten kota, meliputi 9 kota dan 18 kabupaten. Nah, kita juga potensinya banyak, ada 5.957 desa di Jawa Barat ini yang akan dikembangkan, khususnya di bidang pariwisataan ini, kembangkan menjadi desa-desa kreatif ataupun desa-desa wisata. Nah, ini kita dorong dari bawah, dari lingkup desa. Kemudian kita juga dari aksesnya ini, aksesibilitas ini tadi seperti disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa pariwisata ini aksesibilitas dan atraksinya ini harus disupport. Kemudian destinasi wisatanya juga sangat banyak, wisata alam, budaya maupun wisata buatan. Kemudian juga di lingkup usaha pariwisata juga ada banyak yang bisa diakses gitu ya untuk berkegiatan placemaking juga, hotel, kafe, kemudian ada biro perjalanan atau travel, dan kemudian ada event-event atau kegiatan-kegiatan yang segmented berdasarkan dengan sesuai kebutuhannya gitu. Nah, ini bisa diakses nanti oleh rekan-rekan mahasiswa gitu ya, untuk dapat berkegiatan atau berkolaborasi dengan kami di pemerintahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, di sini pun dengan jumlah penduduk 48,6 juta di Jawa Barat ini, jadi sangat pengembangannya ini akan dilakukan melalui ekonomi kreatif. Salah satu unggulan ya dari bidang pariwisataan ini adalah sektor ekonomi kreatif, yaitu memiliki 18 atau 17 subsektor, namun sekarang ini masih 16 subsektor. 16 subsektor di ekonomi kreatif ini meliputi salah satunya adalah arsitektur. Dan di Jawa Barat ini unggulannya ada 4 subsektor, yaitu kuliner, fashion, kriya, aplikasi, dan permainan interaktif. Nah, kami pun di Jawa Barat ini sudah membentuk kelembagaan non-struktural ya sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif itu dengan membentuk Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Nah, ini terdiri dari unsur-unsur tadi,
ABCGM ini terdiri dari unsur-unsur ABCGM, dan ini membantu pemerintah dalam menyusun program atau kegiatan dalam lingkup ekonomi kreatif. Nah, ini adalah dampak pandemi ini di bidang Parbon Aircraft ini cukup signifikan ya terdampaknya. Semua daerah juga di Indonesia atau di dunia pun terdampak pandemi ini. Jadi ada sekitar 67.000 tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang terdampak, dan di sektor aircraft sendiri 16.104 ini pelaku aircraft yang terdampak pandemi ini. Nah, ini dari data ini kita juga berupaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah ini adalah dalam rangka memulihkan perekonomian para pihak-pihak yang terdampak dari pandemi ini. Nah, ini perlu dukungan dari semua pihak. Nah, ini berikutnya adalah tujuan tadi yang ingin dicapai, yaitu pariwisata juara. Nah, di pariwisata juara ini kita juga dalam pelaksanaannya ini adalah membangun akses-akses ke destinasi yang sudah ada, ataupun membangun destinasi wisata baru, ataupun membuat kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata. Nah, ini adalah tujuan dari pariwisata juara di Jawa Barat. Ini adalah berikut ini adalah roadmap pembangunan pariwisata juara di Jawa Barat. Ini perlu kolaborasi dan perencanaan dari berbagai pihak. Untuk kegiatan-kegiatannya kita berfokus kepada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatifnya ini ada di perkotaan, kemudian dari perdesaan, ataupun di lingkup tematik dari kewilayahan. Kemudian juga aktivitasnya kita merancang beberapa kegiatan atau penciptaan sarana prasarana pendukung pariwisataan dan penciptaan sarana prasarana dan kegiatan ya atau event dalam bentuk penataan ruang-ruang kota, kemudian pembangunan sarana prasarana arsitektural bangunan, kemudian pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan-kegiatan festival dan lain-lain. Kemudian juga kita menciptakan atau mempromosikan pariwisata ini dengan merancang tourism brandingnya melalui media-media sosial yang sekarang ini memang cukup signifikan atau perkembangannya. Nah, di sini kita juga memerlukan ya bantuan atau dari teman-teman mahasiswa juga ini untuk membantu mempromosikan ya pariwisata Jabar ini dengan misalnya membuat konten-konten video atau publish di media sosialnya, jadi berkegiatan di destinasi wisata ataupun menciptakan karya-karya kreatif. Nah, ini kita support atau kita sediakan juga fasilitasnya atau bisa dibantu kita promosikan di media-media sosial atau media lainnya di lingkup pariwisataan ataupun di OPD lainnya di Jawa Barat. Nah, ini juga dari dalam rangka menciptakan pembangunan pariwisata juara ini, kita pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu merancang program-program atau proyek-proyek strategis gitu yang ada di aset Pemprov ataupun aset kabupaten kota ataupun dari kerjasama dengan pihak-pihak lainnya gitu. Nah, ini adalah roadmap pembangunan pariwisata juara. Nah, ini kemudian ini adalah contoh-contoh kegiatan yang berkaitan dengan placemaking. Ini yang dapat diakses nantinya oleh rekan-rekan mahasiswa ataupun pihak-pihak lain. Ini adalah contoh-contoh pengembangan atau pembangunan ya sarana prasarana yang dapat mendukung penciptaan placemaking. Kita juga merancang atau mengembangkan desa-desa wisata, kemudian merevitalisasi atau membangun baru tempat-tempat destinasi wisata baru. Karena di Jawa Barat ini banyak sekali hidden paradise ya yang belum dikembangkan atau belum tersentuh. Nah, ini perlu dukungan dari semua pihak, dari mahasiswa ataupun jika menemukan gitu ada potensi-potensi di lapangan atau ya dimanapun itu bisa diinformasikan kepada kami, jadi untuk kita lihat potensinya. Kemudian juga di kami di Provinsi Jawa Barat ini dalam mendukung ekonomi kreatif kita ada pembangunan gedung-gedung kreatif center di 27 kabupaten kota, kemudian kita membangun pusat-pusat budaya itu sebagai wadah atau tempat nanti rekan-rekan atau semua pihak yang ingin menciptakan karya-karyanya atau
mendisplay produk atau dalam rangka pengembangan kapasitasnya bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Nah, ini adalah contoh kegiatan gitu ya yang sebagai bentuk penciptaan placemaking ini. Bisa dilihat dari foto kiri atas ini memang ada mungkin sudah pada tahu juga ya Curug Malela di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini dengan foto kiri atas itu kondisi awalnya. Nah, dengan penataan kawasan wisatanya ini menjadi menarik ya, dengan bantuan juga teman-teman dari arsitek gitu ya. Menjadi menarik dan menjadi destinasi tujuan wisatawan untuk datang. Nah, ini bisa diakses melalui dengan berjalan kaki. Jadi kita memperbaiki jalur-jalur pejalan kaki dengan penataan akses masuknya sampai menuju ke lokasi destinasi wisatanya. Nah, ini terlihat sekali perubahannya ini yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam upaya menata atau menciptakan placemaking untuk destinasi wisata. Nah, salah satunya Curug Malela, kemudian juga ini penataan kawasan Pangandaran atau di pesisir pantai kita menata pedestriannya untuk dapat dipakai ya sebagai tempat wisata ataupun menjadi tempat destinasi wisata baru yang lebih representatif dan lebih nyaman untuk para pengunjung. Nah, ini juga targetnya memang Pangandaran ini di wilayah Jabar Selatan ini menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Barat ini, sehingga kita dukungan atau support dari semua dinas gitu ya di bidang infrastruktur ataupun di bidang-bidang yang menyelenggarakan program atau kegiatan ini adalah ke arah Jabar Selatan atau khususnya di wilayah Pangandaran. Ini berikut ini adalah contoh perubahannya. Jadi dari semula yang di atas ini belum tertata gitu pedestriannya, kemudian dibangun, ditata sedemikian rupa dan semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan tentunya juga harapannya bisa tempat ini yang terbangun baru ini bisa menyebabkan transaksi ekonomi juga. Nah, ini menciptakan ruang-ruang atau ikon-ikon yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ini adalah contoh lain pengembangan atau penciptaan placemaking itu adalah pengembangan desa wisata. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bu Desir juga memang perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan suatu kegiatan gitu, suatu kegiatan ini pengembangan desa di Jawa Barat ini juga memang didukung oleh berbagai pihak di lingkup pemerintahannya sendiri juga istilahnya itu keroyokan ya untuk mendukung ini. Jadi di dinas teknis gitu misalnya membantu untuk penciptaan atau dukungan pembangunan fasilitas atau amenitasnya. Misalnya dari dinas perindustrian, kemudian dari dinas pariwisata, dinas KUKM untuk menciptakan fasilitas wisata, kemudian akomodasi, toko-toko souvenir dan lain-lain. Kemudian dari segi keunikan atau diferensiasinya ini juga kolaborasi dari berbagai dinas dan unsur lainnya juga sudah terjalin gitu ya, dari dinas tentang dinas peternakan, dinas perkebunan, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang unik. Kemudian dari kelembagaannya juga dari biro-biro di Gedung Sate juga ini menyusun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kelembagaan, manajemen krisis, SDM, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari penciptaan infrastrukturnya juga dari dinas-dinas KPU-an mendukung untuk pengembangan desa wisata ini, dan juga di desa untuk aksesibilitas ini kita kolaborasi juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian Dinas Perhubungan untuk memberikan akses yang baik menuju tempat-tempat wisata ataupun ekonomi kreatif yang akan dibangun. Nah, ini contohnya juga untuk placemaking untuk bersepeda ini, contoh desa wisata. Di desa wisata juga bisa dilakukan. Nah, ini sudah terjadi juga di Desa Cibuntu ya, Desa Cibuntu di Kabupaten Kuningan ini menjadi desa terbaik. Nah, teman-teman juga ini nanti barangkali bisa ke sana dengan dari kampus gitu ya untuk kunjungan, atau barangkali sudah pernah ke sana juga. Di sini juga
banyak potensi desanya sudah sangat bagus, pemberdayaan masyarakatnya juga jalan, dan infrastruktur pendukungan atau dukungan dari semua pihak di sana itu sangat baik, dan juga tentunya promosi juga ya di sana juga sangat sangat baik, sehingga kunjungan ke Desa Cibuntu ini menjadi salah satu tujuan gitu ya, tujuan favorit di Jawa Barat. Ini sangat bagus sekali, bisa juga bermain sepeda di sana, gitu, menyelenggarakan juga tur Linggarjati. Nah, ini di sana juga pernah dilaksanakan. Nah, ini adalah selain pariwisata juara, kita juga program unggulannya adalah ekonomi kreatif juara. Nah, di sini di ekonomi kreatif juara ini adalah yang poin pentingnya ini sebagai targetnya ini adalah penguatan kapasitas kelembagaannya, mulai pelaku kelembagaan, pelaku ekonomi kreatif, kemudian pengembangan sarprasnya, kemudian pemanfaatan teknologi digitalnya ini teman-teman juga pasti sudah bermain digital ya untuk pengembangan kualitas produk dan pengembangan promosi produk ekonomi kreatif. Nah, ini adalah ininya kita roadmap ekonomi kreatif. Yang pertama ini adalah kita harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi kita memfasilitasi di Pemprov Jabar ini, memfasilitasi pengembangan kapasitas, kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, dan pembinaan lainnya. Kita sudah sering kita lakukan. Kemudian juga kita membangun ya jejaring ekosistem melalui pemanfaatan teknologi. Jadi kita bermitra dengan pihak-pihak lain gitu, seperti pembiayaan dengan perbankan, kemudian dengan akademisi, dengan media dan lain-lain. Kemudian ini membentuk kelembagaan-kelembagaan ekraf yang sinergis dan kolaboratif. Nah, ini seperti yang sudah diinisiasi Pemprov Jabar ini, pembentukan komite ini memang terbukti membantu pemerintah ya dalam percepatan untuk pengembangan ekraf. Dan ini juga sudah menstimulus di kabupaten kota lainnya untuk terbentuknya kelembagaan non struktural lainnya gitu. Jadi di Kota Sukabumi, di Kota Subang dan lain-lain ini sudah terbentuk kelembagaan atau komite ya atau forum gitu ekonomi kreatif yang akan membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, di sini juga rekan-rekan mahasiswa juga bisa ya bergabung gitu ya dengan jika ada yang minat gitu ya berkegiatan kreatif, ini bisa bergabung dengan komite-komite atau lembaga-lembaga ya ekraf di kabupaten kota. Nah, ini untuk menuju ekraf juara dan pariwisata juara. Nah, ini adalah juga potensi ekonomi kreatif di Jawa Barat ini memang sebagaimana tadi disampaikan juga potensial sekali, kontribusi PDRB-nya ini sebesar 20,7%, kemudian juga ekspor juga cukup tinggi dibandingkan dengan ekspor ekonomi kreatif di Indonesia, kemudian 18,07 unit usaha ekonomi kreatif Jawa Barat. Nah, ini mungkin informasi tentang ekraf ini juga menjadi gambaran baru gitu ya bagi mahasiswa arsitektur khususnya, bahwa bidang pekerjaan nanti itu tidak hanya di lingkungan arsitektur saja gitu, bisa berkolaborasi dengan subsektor tadi yang lainnya di 16 subsektor ekonomi kreatif yang ada gitu ya, dengan bisa berkolaborasi dengan desain interior, kemudian desain grafis, perfilman, musik, dan lain-lain. Jadi ini adalah sebagai peluang nanti untuk bekerja di sektor kreatif. Ini contoh lainnya, pengembangan ekonomi kreatif ini adalah pembangunan gedung-gedung kreatif center di Jawa Barat. Nah, pada tahun ini juga akan terbangun 8 gedung kreatif center di Jawa Barat, yaitu di Purwakarta, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Cianjur, Tasik, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Indramayu, dan Kabupaten Subang. Nah, di sini juga gedung kreatif center ini diperuntukkan untuk sebagai pusat berkegiatan kreatif para komunitas ataupun lainnya, masyarakat umum bisa diakses. Dan ini di sana juga kita sedang mulai mengaktifasi ya gedung ini untuk bisa dilakukan atau dipakai oleh pihak-pihak yang membutuhkan untuk berkegiatan. Jadi bisa sewa di sana, bisa ngopi-ngopi sambil kerja gitu ya, bisa pameran, bisa workshop dan lain-lain. Ini bisa silahkan untuk bisa diakses oleh
pihak-pihak yang memerlukan. Nah, ini yang di-highlight warna di box kuning ini adalah yang aset milik Pemprov. Jadi ini untuk misalnya ingin meminjam gedung Creative Center di Kota Bogor ini juga ini bisa dimohonkan atau ditujukan ke provinsi. Kalau untuk kabupaten kota lainnya ini adalah milik kabupaten kota. Nah, jadi bisa mencari informasinya ini ke provinsi ataupun ke kabupaten kota. Nah, di sini juga terlihat ya di kabupaten kota ini, contohnya di Sukabumi ini adalah ada komite atau komunitas ya ekonomi kreatif, yaitu Sukabumi Creative Hub. Ini sudah di-SK-kan oleh pemerintah setempat. Kemudian juga di Kabupaten Cianjur sudah ada, kemudian di Kota Tasik ada Creative and Innovation Committee. Nah, ini juga memang kita support kegiatan-kegiatan komunitasnya ini dalam rangka percepatan pengembangan di Jawa Barat. Nah, ini adalah contoh gedungnya. Ini merevitalisasi atau menghidupkan kembali gedung negara atau aset Pemprov yang idle. Jadi Pemprov ini punya aset gedung Bakorwil atau Badan Koordinasi Wilayah ya di 3 tempat di Kota Cirebon, ini salah satunya gedung Heritage, dan kita hidupkan kembali melalui pembangunan gedung Creative Center di Kota Cirebon ini milik aset Pemprov. Di sini juga sudah melakukan aktivasi, bisa kegiatan workshop. Di Cirebon ini juga, gedung yang ada di Cirebon ini juga bisa diakses oleh komunitas yang ada di wilayah sekitarnya, misalnya di wilayah Cayu Majakuning gitu, Majalengka, dengan gedungnya untuk berkegiatan di sektor ekonomi kreatif. Contoh lainnya ada gedung Creative Center di Kota Bogor, ini juga sama di kantor Bakorwil di kegiatan di depan Kebun Raya. Nah, ini juga hasil karya arsitek Tantiklam yang tadi kalau sebelumnya yang Cirebon itu oleh Ahmad Juhara. Kemudian ini juga di Kota Bogor ini juga sama menghidupkan kembali gedung Heritage ya dengan membangun gedung Creative Center. Ini sudah ada beberapa kegiatan, misalnya mau melakukan sketchwalk gitu. Di sini endingnya atau diskusinya di gedung Creative Center, jadi mengelilingi atau berjalan kaki di Kota Bogor untuk mensketsa gedung-gedung kolonial, dan nanti dilakukan diskusinya di gedung Creative Center. Kita juga ada fasilitas mini bioskop, ruang pamer, dan lain-lain yang bisa dipergunakan untuk oleh teman-teman mahasiswa sendiri atau komunitas ekonomi kreatif di Jawa Barat. Ini contoh lainnya, penciptaan placemaking ini juga kita di masa pandemi ini juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan talk show terkait arsitektur di Gedung Sate di ruang publiknya. Nah, ini juga transformasi Gedung Sate menjadi dengan membuka pagarnya ini agar bisa diakses oleh warga sebagai tempat wisata. Nah, ini selain dukungan pemerintah dalam penciptaan placemaking juga yang berawal dari pembangunan infrastruktur, ini adalah contoh lainnya ya. Penciptaan placemaking ini bisa diciptakan dengan penyelenggaraan atau penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kreatif. Contohnya adalah di Jatiwangi Art Factory, yaitu komunitas yang berawal dari di sana tuh potensinya sebagai pengrajin tanah liat ya. Sebagaimana diketahui bahwa di Jatiwangi ini kan produsen genteng ya. Nah, di sana juga warganya atau pemudanya itu sangat kreatif. Mereka itu membuat komunitas sendiri, berawal dari komunitas kriya gitu, kemudian jadi berkembang ada komunitas musik, membuat alat-alat musik dari genteng, kemudian juga diskusi-diskusi terkait fotografi, film, dan lain-lain. Nah, di sini juga perkembangannya juga sangat luar biasa sehingga pemerintah juga mensupport gitu kegiatan-kegiatan komunitas ini. Kita berangkatkan mereka untuk ikut pameran ke luar negeri, kemudian untuk perform musiknya itu di luar negeri. Tahun ini support pemerintah dari pusat juga akan diberikan ruang ya untuk pameran gitu atau perform di Jerman. Nah, tahun lalu juga beberapa produk-produk di wilayah Jabar juga kita ikutkan pameran di luar negeri ataupun di dalam negeri.
Nah, jadi support pemerintah juga bisa dibangun untuk tidak hanya untuk kegiatan fisik saja, pembangunan fisik, tapi juga untuk non fisiknya seperti pendukungan untuk kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, ini adalah mungkin kolaborasi yang diharapkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Desire, juga memang perlu dukungan dari semua pihak, pentahelix, jadi dari unsur ABCGM, dan di akademisi sendiri ataupun dari kampus ataupun mahasiswa juga bisa membantu untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan atau hal-hal lainnya. Jadi memang ini perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini kolaborasi yang diharapkan mungkin ya untuk dengan mahasiswa ataupun dengan akademisi itu. Pertama, kita juga memberikan dukungan untuk aktivasi ya Gedung Kreatif Center sebagai pusat pengembangan aircraft dan Jabar, juga destinasi-destinasi wisata, sehingga aset-aset yang sudah kita bangun dengan anggaran pemerintah yang tidak sedikit ini bisa teroptimalkan kegiatannya gitu. Jangan sampai gedung-gedung yang sudah terbangun dengan biaya tinggi ini tidak termanfaatkan gitu. Jadi perlu dukungan aktivasi, silahkan untuk diakses untuk berkegiatan. Kemudian kita juga perlu terkait riset-riset, karena masih minim ya terkait ekonomi kreatif ini khususnya, karena masih baru, ini perlu dukungan riset-riset terkait dengan pengembangan kapasitas produksi ataupun dan lain-lain. Kemudian juga mungkin ada kegiatan di kampus juga pendampingan atau untuk pengembangan kapasitas SDM ataupun pelatihan memberikan narasumber. Nah, kemudian juga selanjutnya untuk data juga kita sangat dibutuhkan, masih minim sekali terkait dengan data, khususnya di arsitektur sendiri yang menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif ini. Berapa sih jumlah arsitek, berapa sih jumlah institusi yang terdapat prodi arsiteknya ataupun di lingkungan di subsektor lainnya gitu di Jawa Barat ini khususnya. Kemudian juga bagaimana membangun jejaring ekosistem gitu dengan di lingkup arsitektur gitu, misalnya kemana perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak lainnya yang terlibat di subsektor arsitektur ataupun ekonomi kreatif. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi itu bantu promosi untuk sektor ini. Nah, ini pusat-pusat informasi tadi sudah disampaikan melalui medsos, kemudian dari dinas terkait, Bapeda, dan BP2D untuk terkait dengan informasi-informasi yang ingin dilakukan kolaborasi dengan pemerintah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Ibu Kadis juga bahwa jika ingin berkolaborasi dengan pemerintah ini harus tahu timeline gitu ya, mungkin agar terrealisasi gitu. Misalnya ini contohnya untuk mengusulkan kegiatan di tahun 2022. Nah, kita harus memasukkan usulan proposalnya itu maksimal bulan Maret 2021 gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ini masyarakat tidak tahu informasinya karena ada proses yang harus ditempuh ya di dalam penetapan anggarannya di pemerintah ini. Jadi tidak bisa langsung minta sekarang langsung dapat kegiatannya. Nah, ini mungkin kita harus lihat dulu usulan proposalnya, disinkronisasi dengan waktu untuk bisa direalisasikan di tahun yang akan datang. Gitu. Ini contoh-contoh strategi-strategi untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Dan proposalnya itu sendiri tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Ibu Desire, memang kreatif dan inovatif, kemudian keselarasan dengan program yang diinginkan, diharapkan, gagasan, dan integrasi dengan kegiatan atau memiliki nilai tambah. Nah, ini tadi yang di kegiatan yang ingin dikorelasikan ini jadi kemudian bermanfaat bagi pembangunan masyarakat, kemudian berdampak terhadap pemulihan ekonomi, khususnya di masa pandemi karena prioritas penganggaran kita ini sekarang ini ke arah sana gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian memberikan dampak bagi peningkatan
ekonomi. Jadi tadi penciptaan placemaking misalnya itu apa sih next-nya gitu, itu harus bisa misalnya bisa dilakukan memberikan nilai ekonomi gitu di sana gitu, bisa mendatangkan wisatawan atau lain-lainnya gitu. Nah, ini adalah manfaat yang diharapkan. Nah, sebelum barangkali itu yang dapat disampaikan, ingin sedikit ingin menayangkan video ya, mohon izin Bu, video tentang ekonomi kreatif di Jawa Barat dan pariwisata di Jawa Barat. Maksudnya gimana? Silahkan. Pak Yana mungkin harus stop dulu, kemudian diputar ulang. Oh, bisa. Oke. Kalau mau suaranya ada. Pak Yana? Kayaknya freeze. Iya, karena berat deh kayaknya. Harus stop dulu baru share ulang biasanya sih. Oh, siap Bu. Stop. Iya, Oke. stop dulu kemudian share Ya. ulang. Biasanya baru bisa. Iya. Oh iya. Bu Desi mau ini jadi ini. Bu Widi, Bu Desi iya. mau pamit dulu, Bu. boleh karena Oh, harus ikut itu. iya. Ya. Ibu Widi, saya mohon mendahului. Ini udah ditelepon. Terima kasih banyak Ibu. Ibu Nanti Kristina. kalau kami ada pertanyaan, kami kirimkan ya. Baik, siap Ibu. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa adik-adik semua. Ya, dadah. Iya. Saya live ya, Bu. Iya, Bu, silakan. Bisa Pak Yana? Oh, sebentar Bu. Iya. Ya, untuk mahasiswa siapkan pertanyaan untuk diskusi kalau ada.
Iya, Baik, terima kasih Bu Widi. Demikian terima sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Ya, terima kasih Pak Yana atas paparannya. Jadi semua sudah lihat ya apa yang bisa kita lakukan ketika kalian akan membuat placemaking atau kegiatan yang berkaitan dengan placemaking. Kalau tadi saya highlight bahwa proposal yang sebaiknya kita berikan selalu mengaitkan dengan kebahagiaan misalnya, kemudian dengan kesejahteraan, ya. Kemudian Pak Yana juga sudah memaparkan apa-apa saja yang banyak dilakukan oleh Ekraf, Ekonomi Kreatif Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Hal-hal apa yang mungkin kita lakukan, bagaimana kalian bisa membuat proposal, menyiapkan proposal, dan ternyata tidak mudah ya, tadi sudah disampaikan harus beberapa bulan, hampir setahun sebelumnya ya, sama, karena ini adalah berkaitan dengan pemerintah. Silahkan mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya, silahkan nyalakan video dan mic-nya, perkenalkan diri, kemudian boleh bertanya. Terima kasih juga kepada Pak Apep, kemudian Bu Hima, Bu Feni atas kehadirannya. Boleh juga kalau mau bertanya. Terima kasih Bu Widi. Iya. Dari mahasiswa tidak ada yang mau Terima bertanya? kasih Pak Yana presentasinya. Terima kasih Pak Pep. Apa kabar Pak? Kabar. Terima kasih ya. Ya Pak. Tidak ada dari mahasiswa? Oke, Pak Yana, saya mau bertanya kalau gitu. Kegiatan kami kan sebetulnya kadang-kadang kita punya komunitas yang kemudian mungkin bisa dibilang agak eksklusif, misalnya himpunan. Kemudian kami ingin menyumbang ide membuat memasang bangku misalnya di Taman Ganesha atau anggaplah di Taman Ganesha, tetapi bangkunya tidak standar seperti pemerintah. Bangkunya ingin hasil karya desain mahasiswa sendiri. Boleh nggak sih? Boleh Bu. Boleh banget. Nah, izinnya kami itu, harus bikin izin kemana? Iya. Nah itu kan yang harus diketahui juga. Jadi pertama kan langkah-langkahnya mungkin ingin berkegiatan seperti apa gitu ya, misalnya ingin memasang bangku gitu ya. Nah ini pertama kan harus dicari dulu ya si lokasi itu tuh di dinas mana gitu ya yang menanganinya gitu kan, menanganinya apakah itu di dinas pertamanan atau di dinas perumahan dan perizinan gitu misalnya, atau masih milik biro aset gitu misalnya. Itu tentunya memang ada prosedur yang harus tempuh ya, karena bisa memasang kursi dengan desain tertentu. Nah, namun itu juga yang ingin kita harapkan gitu ya, kolaborasi dengan rekan-rekan mahasiswa gitu. Juga jadi nggak melulu gitu harus pengadaan gitu ya, misalnya untuk mendesain street furniture gitu ya untuk di jalan ataupun di ruang publik, itu bisa juga misalnya dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain atau CSR pun masih dimungkinkan gitu ya. Tapi pastinya juga dinas-dinas terkaitnya juga ada regulasi sendiri gitu ya, bagaimana proses merealisasikannya itu gitu ya. Contohnya juga misalnya sekarang di kreatif ini gitu ya, juga kita juga pengadaan furniture-nya kan tuh belum Bu. Pengadaan furniture-nya itu kan ini hanya bangunannya aja. Nah, pengadaan furniture-nya ini juga memang kita direncanakan juga kolaborasi dengan para pelakunya sendiri dan juga
mahasiswa desain gitu ya untuk merancang si furniture-nya itu dalam bentuk workshop gitu. Nanti kita juga sekarang paralel dengan mencari CSR-nya gitu untuk membelinya, membuatnya itu, memproduksinya. Membiayai, Jadi ya, betul. jika dibicarakan itu terlebih dahulu program-program itu bisa kita cari solusinya gitu ya. Bisa kita cari solusinya untuk belinya di mana, kita bisa cari CSR itu kan banyak dari perbankan itu yang memberikan CSR, asal tadi proposalnya itu jelas dan outputnya itu akan seperti apa. Nah, ini juga akan kita lakukan gitu ya di Creative Center ini dengan permohonan dana, insya Allah juga ini akan segera terrealisasi permohonan dana DCSR dari BJB. Sementara ini dukungan desain-desain ini dari mahasiswa dan para pelaku aircraft. Sehingga tadi ini juga dari pemulihan ekonominya juga masuk gitu ya. Dari pemberdayaan para pelakunya juga masuk, dari kolaborasi dengan pihak-pihak yang lainnya dan mahasiswa juga masuk. Gitu. Nah, ini yang menjadikan tadi proposal itu meyakinkan itu. Jadi direalisasikan oleh pemberi dana ya, akan merealisasikan kegiatan itu, gitu Bu. Iya, baik. Bu Tina ada pertanyaan? Ya, mungkin sedikit aja Pak Yana, sedikit lagi tambahan dari yang telah Bu Widi tanyakan. Itu kita sosial eksperimen itu kan ada beberapa durasi ya, ada yang mungkin 3 hari, ada yang mungkin bahkan event itu ada yang sebulan atau bahkan berkelanjutan terus gitu ya, ada terus. Namun ada juga event yang sangat pendek yang hanya sehari begitu. Nah, mungkin keterlibatan government dalam hal ini lebih kepada perizinan atas tempat tersebut kan begitu ya. Nah, itu apa kiat-kiat atau bagaimana yang harus diberikan sebagai kami adik-adik mahasiswa itu menghubungi ke siapa dan apa yang harus kami siapkan untuk perizinan kalau eventnya hanya 1 hari dan di tempat yang terbatas begitu Pak. Oh iya, baik. Tadi mungkin harus dilihat dulu ya, sosial eksperimen itu dalam bentuk kegiatan atau menaruh sesuatu gitu ya, di sesuatu barang atau produk di suatu tempat gitu. Nah, itu pertama yang harus dicari tahu itu si tempat itu milik siapa, pengelolanya gitu ya, pengelolanya itu. Nah, itu kita berkoordinasi ke dinas tersebut untuk meminta izin penggunaan tempat. Nah, sekarang ini juga karena aturan baru ini ada untuk kegiatannya, yaitu tadi untuk penggunaan tempatnya tadi ke dinas terkait yang mengelola tempat tersebut. Nah, kemudian juga untuk penyelenggaraan kegiatannya kan sosial eksperimen juga mungkin nanti akan ada pengunjungnya atau mahasiswa yang bereksperimen di situnya atau menyelenggarakan kegiatannya di situ juga. Nah, itu bisa ke dinas pariwisata, misalnya ada penyelenggaraan event atau apa, ke dinas pariwisata kabupaten kota gitu. Dan di provinsi itu karena kita tidak punya wilayah, kita biasanya memberikan dukungan kegiatan, dukungan penyelenggaraan kegiatan. Jadi apabila di ITB gitu ya pengen menyelenggarakan kegiatan sosial eksperimen di satu tempat, bisa juga bersurat ke kita untuk kita berikan dukungan. Jadi itu lebih kuat gitu dari provinsi memberikan dukungan untuk penyelenggaraan kegiatan. Nanti ditujukan ke dinas atau instansi yang menangani di kabupaten kotanya itu gitu. Nah, lalu juga sekarang ini juga kita bisa berkoordinasi juga ke dinasnya untuk mengetahui juga tata cara ya penyelenggaraan kegiatan ini kan sekarang ada Satgas Covid. Jadi di pemerintah ada Satgas Covid yang membatasi penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini harus dilihat dulu di daerah tersebut yang akan dilakukan penyelenggaraan kegiatan ini aman nggak atau zona apa gitu, lagi zona apa nih sekarang gitu kan, itu kan dinamis ya pergerakannya. Jadi ya betul. Ya, nah itu si aturan itu sekarang di pemerintah juga nggak sembarangan situasi seperti ini nggak sembarangan memberikan izin gitu ya, harus dilihat dulu. Tapi itu terjadi mungkin hanya dibatasi jumlah orangnya biasanya dan menerapkan protokol kesehatan itu sih intinya, dan masih bisa diakses dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan di kabupaten kotanya masing-masing terkait dengan penanganan COVID ini.
Gitu. Ya, Pak Yana, satu lagi Pak Yana. Ya, ini kan kuliah Pak Yana ya, jadi saya kira lebih bisa kita bicara terbuka. Menurut Pak Yana, untuk Jawa Barat ini apakah bisa disampaikan atau ada cerita yang kami sampaikan? Kira-kira sudah adakah zona green untuk pariwisata untuk wilayah Jawa Barat yang atau dalam tempo dekat akan dibuka begitu Pak? Kalau green sekali itu belum ada kayaknya. Belum ada ya? Setengah green berarti. Belum ada. Biasanya di rata-ratanya orange atau kuning. merah dan kuning gitu ya. Okay. Nah, untuk green itu memang belum, tapi kita juga arahannya ini penyelenggaraan kegiatan itu aktivasinya itu di ruang-ruang terbuka gitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas pemerintah atau desa-desa gitu misalnya yang memang berhubungan dengan alam atau terbuka. Nah, itu jadi kan lebih aman ya dari segi penyelenggaraan kegiatan. Nah, biasanya sih strateginya itu antisipasinya gitu berkegiatan kita itu tuh di tempat-tempat seperti itu gitu ya. Jadi nggak walaupun sekarang memang gedung-gedung atau hotel-hotel juga lagi lesu gitu ya, butuh namun kan kondisi seperti ini juga lebih amannya itu penyelenggaraan kegiatan itu walaupun itu zona orange gitu ya misalnya atau merah itu, tapi itu kan di terbuka gitu ya dengan bisa lebih leluasa untuk menjaga jaraknya para peserta gitu. Nah, itu sih sebetulnya triknya gitu. Triknya ya. Untuk terima kasih atas bisa mendapatkan izin gitu. Terima kasih. Ya. Saya kira cukup dari saya, Bu Widi. Ya. Iya. Dari mahasiswa tidak ada pertanyaan? Atau mungkin dari Bu Hima, Bu Feni ada juga Bu Feni, Pak Apep juga ada di sini. Ini kesempatan langka loh. Kalian bisa bertemu dan bisa bertanya. Pak Yana. Bu Feni silakan. Silakan. Bu Widi, saya boleh bertanya sedikit? Boleh. Iya, thank you Bu. Pak Yana, sebenarnya saya tadi agak terlambat bergabung, cuman saya merasa ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa Pak Yana bantu jawab gitu ya. Sebenarnya kan konsep placemaking lalu kemudian tourism itu adalah ada dua konsep yang sangat besar ya. Nah, mungkin kita arsitek sangat dekatlah hubungannya dengan placemaking, bagaimana membuat sebuah tempat yang bisa membuat orang bahagia dan punya keinginan untuk kembali ke situ gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Pak Yana sendiri, kalau untuk kawasan Jawa Barat lah setidaknya, kira-kira pendekatan placemaking yang bagaimana sih yang paling cocok gitu untuk bisa dikembangkan? Itu mungkin Pak Yana, Bu Widi. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bu Feni. Jadi mungkin pendekatan placemaking itu pertama dari sasaran ini dulu ya, wisatawan sekarang itu kebanyakan apa gitu ya. Jadi kan bisa di Jawa Barat ini kan wisatawan yang di umur milenial ini kan banyak ya, mulai sering berwisata gitu atau mengakses tempat-tempat destinasi gitu. Nah, ini kita juga sekarang sasaran itu para milenial gitu ya dengan membuat konsep-konsep placemaking atau mendukung penyediaan sarpras gitu ya untuk sebagai fasilitas para milenial. Nah, ini juga misalnya kita bikin ruang hanya sekedar kursi gitu. Nah, itu mereka kan banyak banget di Jawa Barat ini yang komunitasnya itu atau pemudanya itu berkegiatan gitu ya hanya dengan ngumpul-ngumpul itu. Nah, dari situ tuh memang sangat luar biasa sekali gitu ya ini kegiatannya itu nggak disangka-sangka gitu. Jadi kita juga mendukungnya
ke arah sana. Yang pertama itu prioritasnya itu jadi menciptakan fasilitas-fasilitas untuk para pekerja atau pelaku aircraft gitu, kreatif gitu. Nah itu sih yang pertama. Terus yang kedua itu juga ini membangun, senangnya itu kan Jawa Barat itu spot-spot kayak selfie gitu ya, untuk selfie. Nah itu memang pasti dibuat gitu ya, didesain gitu ya, desain di destinasi wisata gitu ya, ada spot-spot khusus. Nah itu mungkin yang sekarang ini yang sering trennya itu sekarang itu seperti itu. Jadi memang harus unsur-unsur untuk menciptakan tadi kebahagiaan terkecil itu, seperti itu Bu mungkin. Iya, makasih Pak. Ya. Kalau saya sambung sedikit lagi, masih bisa nggak Bu Widi? Boleh. Sorry dikit lagi Pak. Iya. Oke, mungkin tadi poinnya adalah membuatkan tempat-tempat selfie yang bisa mengundang kebahagiaan gitu ya. Sejauh mana sih Pak pendekatan ini bisa dicapai gitu? Apakah misalnya dalam proses membuatkan spot-spot yang menarik untuk yang cukup instagramable gitu ya? Apakah misalnya ada usaha yang ada dimensi edukasinya juga gitu? Karena kan sebenarnya kita kan sebenarnya punya kewajiban untuk memberikan bukan pengetahuan ya, tapi setidaknya mungkin ada hal-hal yang sebenarnya lebih dalam dibanding sebatas bisa manggung di Instagram gitu. Apakah ini ada diskusi atau negosiasi di antara dua poles ini? Ya betul, memang kita juga nggak sekedar hanya untuk hiburan atau foto-foto semata gitu ya. Nah gitu misalnya spot selfie itu berisi papan-papan informasi terkait dengan story destinasinya gitu ya, atau misalnya di tempat perkebunan kopi itu ada story tentang kopinya dan kemana lagi setelah itu tuh kita bisa destinasi yang dikunjungi lainnya. Nah itu sebetulnya informasi-informasi yang kaitan dengan edukasinya itu kita juga ingin ada itu informasinya di tempat-tempat itu gitu ya, spot-spot penciptaan itu gitu, nggak hanya sekedar cuman estetika ataupun hiburan semata gitu. Ya, oke. Saya pikir Jawa Barat punya potensi yang besar ya Pak terhadap itu ya. Iya, besar Bu, besar sekali. Oke, mungkin dari saya gitu, Bu Widi, Pak Yana, nuhun. Sami-sami Bu. Iya, terima kasih. Dari mahasiswa masih waktunya sudah habis, tapi saya boleh silahkan Pak Apep. Ini sih pertanyaan nggak akademis ya. Saya tahu ada Jatiwangi Art Factory ya. Itu kan saya tuh merasa mereka itu tiba-tiba muncul gitu dari sebuah tempat yang tidak pernah kita duga ya. Tiba-tiba ada sekelompok kreatif individuals gitu ya yang muncul dan mengorganisasikan diri. Tapi kemudian di sisi lain juga dari sisi place itu ada bekas pabrik gula ya di Jatiwangi itu yang menurut saya juga sangat bagus ya. Apakah ada program dari pemerintah Jawa Barat nggak ya untuk memadukan kedua potensi besar ini gitu? Ada kelompok masyarakat individu yang menurut saya sangat potensial secara kreativitas. Di sisi lain ada sebuah tempat yang dari dulu udah nganggur dan saya tidak tahu ya pemanfaatannya sekarang. Mungkin daripada sebelum rubuh gitu. Karena sekarang ini kan dari sisi kemampuan para pegiat kreatif itu kan sebetulnya adalah mentransformasi kawasan-kawasan atau bangunan-bangunan yang buat orang lain itu ditinggalkan gitu. Tapi mereka justru bisa mentransform itu menjadi sesuatu yang menarik. Ada program nggak sih memadukan kedua potensi ini? Ya Pak, memang sebelum COVID ini khusus untuk Jatiwangi Art Factory itu memang kita anggarkan khusus Pak. Sebetulnya ada gitu ya untuk penataan kawasannya, kemudian pengembangan kapasitas SDM-nya, khusus untuk Jatiwangi Art Factory ini
ada di anggaran saya gitu ya. Kemarin itu tahun 2019. Namun COVID ini semua ke refocusing, jadi tidak ada. Tapi memang hal-hal seperti itu juga sangat dimungkinkan, Pak. Sangat dimungkinkan gitu ya untuk support oleh pemerintah. Jadi penciptaan, mentransformasi suatu tempat gitu ya untuk di redesign atau dikembangkan gitu untuk memajukan, apalagi komunitasnya juga sudah ada gitu, bahkan juga di desa-desa yang tadi hidden paradise itu ya, kita contoh juga kita ada di Majalengka itu sangat banyak sekali ya ternyata gitu Pak, nggak ini di desa-desa terkecilnya juga itu berawal, jadi kayak misalnya di desa di Ciboer Pas mungkin udah pernah Pak, di desa Batar Agung ya di Majalengka itu juga itu luar biasa ya ternyata, kayak dari tempatnya alamnya sendiri itu luar biasa, terus dari masyarakatnya juga itu luar biasa, dari apa emping ya, memproduksi emping itu ya, nilai ekonomi pemberdayaan masyarakatnya itu udah jalan gitu, didukung dengan potensi alamnya juga memang sangat bagus sekali. Nah kita juga masuk ke sana gitu ya, dari subsektor arsitektur kemarin itu Pak, subsektor arsitektur itu juga membantu gimana sih ngedesain si suatu kawasan ini bernilai ekonomi kreatif itu nanti bikin kayak untuk tempat pemasarannya itu bikin pasar digital. Nah ini sedang kita inisiasi dan ingin diaplikasikan pembangunan fisiknya juga baik penataan kawasannya, sarprasnya dan pengembangan kapasitas SDM-nya. Kita juga menyelenggarakan village talk namanya, jadi diskusi-diskusi tentang di desa gitu ya, diskusi di village talk di desa ini, diskusi-diskusi tentang ekonomi kreatif khususnya gitu ya, potensi yang ada di sana. Nah termasuk juga ini support untuk para komunitas-komunitas yang seperti JAF ini yang sangat banyak sekali ternyata di Jawa Barat itu yang bisa kita kembangkan. Jadi Sukabumi ada teman-teman Sukabumi Creative Hub itu yang wah itu nggak kalah kerennya dengan teman-teman di Bandung gitu ya ininya. Terus di Kota Bogor juga Reka gitu ya, komunitas Reka itu luar biasa gitu ya. Jadi semangat sekali gitu, apalagi ini mengaktifasi mengaktifasi fasilitas yang sudah ada sudah dibangun oleh pemerintah ini sangat luar biasa dan memang sangat dimungkinkan sekali Pak untuk dilakukan program-programnya. Mudah-mudahan ya tahun depan gitu ya kalau COVID-nya juga sudah ini mereda ini bisa didukung gitu Pak untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, pertanyaan saya sih lebih spesifik kaitan tadi antara JAF dengan pabrik gula, bekas pabrik gula. Apakah sudah ada langkah? Belum ada Pak. Gitu? Ya. Belum ada. Dari Pemprov belum ada sih Pak. Kalau dari Pemprov. Maksudnya Pemprov sudah meng-approach siapa namanya, kan pabrik gula masih di bawah ini ya, departemen apa, industri atau apa? Oh ya. Oh, belum ada berarti ya, belum ada langkah. Ya belum ada Pak, belum ada untuk spesifik untuk yang pabrik gula itu. Oke. Karena kan kita lihat sekarang misalkan rest area di mana yang dekat Tegal itu ya, itu kan juga mentransformasi bangunan pabrik apa ya, pabrik gula juga kalau tidak salah. Belum lagi Colomadu misalkan. Menurut saya di Jawa ini kan dari dulu kan terkenal karena pabrik gula ya di banyak tempat gitu. Di Jawa Barat sayangnya kan tinggal satu tuh yang di Jatiwangi, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur banyak. Nah menurut saya ini aset heritage ini menurut saya jadi penting dan saya melihat ada potensi masyarakat setempat yang mestinya mereka lebih memahami aset ini gitu ya dibanding orang-orang yang mau bisnis biasa gitu. Jadi belum ada ya, pertanyaan saya sih itu. Ada Pak, siapa nanti coba kita ke sana juga lihat potensinya Pak. Iya sayang itu, nitip aja. Ya. Itu satu-satunya sisa pabrik gula yang ada di Jawa Barat sebetulnya. Iya Pak, ya. Itu aset sejarah. Kemarin saya kemarin ke Nirom yang di apa? Pemancar di Gunung Puntang. Oh iya. Iya. Ya saya dengar dari Perhutani sudah ada, tapi dari Jawa Barat sendiri belum ada ya. Apa kolaborasi gitu untuk memanfaatkan itu belum ya? Oh, kalau pemanfaatannya memang belum spesifik ke sana, tapi untuk Puntang sendiri kemarin memang kita juga udah mulai sih Pak kolaborasi ya dengan Perhutani untuk pengembangan Puntang. Oke, Pak. Kemarin. Siap. Nuhun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Apep. Terima kasih Pak Yana. Sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir
Terima kasih sekali Pak Yana sudah bersedia memberi wawasan kepada teman-teman mahasiswa. Sama, Bu. Semoga kita bisa menjalin kerjasama di lain waktu. Sama-sama Bu, sangat ditunggu Iya. kolaborasinya. Iya, sukses selalu Sampai Pak sini. Yana. Terima kasih Bu. Iya. Ya, Iya. turnuhun Terima atas kasih untuk kesempatannya. semua yang Senang sudah sekali. hadir. Ya, terima kasih Pak Yana, terima kasih buat dosen-dosen. Terima kasih Pak Yana. Terima kasih Bu Tina, Pak Apep, salam Bu Hima, Bu Feni, teman-teman mahasiswa arsitektur. Iya. Turnuhun. Enggak, Pak Yana. Atur nuhun Pak Yana. Oke. Turnuhun Bu, Mari. Pak Monika. Iya. Selamat siang. Siang Bu. Iya. Untuk teman-teman mahasiswa minggu depan kita akan kehadiran Pak Michael untuk berbicara mengenai CSR dan filantropi, bagaimana kalian bisa mencari dana dari pihak proposal seperti apa. Kalau tadi pemerintah, minggu depan kita akan mempelajari bagaimana kalau swasta. Ya, sampai minggu depan. Jangan terlambat ya, Nak. Selamat siang. Selamat siang kalau begitu.